Shalom sahabat penjunanku pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, malam hari ini kami boleh datang kepadamu Bapa. Terima kasih untuk anugerah dan kasih yang boleh Bapa berikan kepada kami, sehingga sepanjang hari ini kami dapat melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang Bapa percayakan. Terima kasih Bapa, 1 bulan kami sudah lewati, dan hari ini kami memasuki hari pertama di bulan Juli. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang bulan Juli ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pimpin setiap langkah kami, supaya kami boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Dan saat ini kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu Bapa. Firman yang boleh menjadi kekuatan dan penuntun bagi setiap langkah kami. Berbicaralah Bapa, berikanlah kami hikmat dan pengertian. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya 1 ayat 1-4. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dengarlah hai langit, dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Judul renungan bagi kita pada saat ini adalah jangan mendukakan Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, jika uang di dompet Anda hilang tanpa diketahui siapa yang mengambilnya, Anda pasti akan marah. Namun jika Anda menemukan bahwa anak Anda lah yang mencurinya, kemarahan Anda akan segera berubah menjadi perasaan duka. Kata duka salah satunya digunakan untuk menggambarkan kepedihan yang kita rasakan ketika orang yang kita kasihi mengecewakan kita. Menjadi orang percaya bukan hal yang gampang, karena kita dituntut untuk hidup di dalam ketaatan pada perintah Tuhan. Padahal kita seringkali jatuh dalam dosa dan mendukakan hati Bapa. Terkadang kita benar-benar keterlaluan seperti yang terlihat dalam nas hari ini. Tuhan berbicara melalui nabinya Yesaya. Pesan yang disampaikan bukanlah pesan yang enak didengar, melainkan pesan yang perlu didengar. Tuhan memanggil langit dan bumi sebagai saksi betapa Tuhan telah membesarkan umat-Nya. Tetapi yang terjadi adalah umat-Nya memberontak terhadap-Nya. Pemberontakan itu begitu keterlaluan, sehingga Tuhan mengatakan bahwa pengenalan mereka terhadap-Nya lebih parah daripada binatang. Lembu mengenal pemiliknya. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya. Tetapi Israel tidak mengenal tuannya. Tidak mengenal Tuhan berarti tidak taat. Umat yang berdosa syarat dengan kesalahan. Mereka itu keturunan yang jahat, menista Tuhan dan membelakanginya. Sahabatku, kita memang belum sempurna dan masih jatuh bangun di dalam dosa. Namun,
Janganlah melakukan dosa secara sengaja dan terus-menerus. Janganlah memakai ketidaksempurnaan kita menjadi alasan untuk terus melakukan dosa. Jika kita terus berjuang namun tetap jatuh dalam dosa, itu hal lain. Tetapi hal yang berbeda adalah jika kita tidak mengindahkan perintah Tuhan dan terus-menerus berbuat dosa tanpa peduli betapa kebebalan kita telah mendukakan Tuhan. Marilah kita ingat bahwa akan ada konsekuensi atas dosa kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, ampunilah kami untuk saat-saat kami bersikeras melakukan hal-hal dengan cara kami sendiri. Bantulah kami untuk memilih hidup dalam ketaatan kepadamu Bapa dan selalu ingin menyenangkan hatimu. Bapa yang baik, di malam ini sebelum kami beristirahat, kami mau membawa seluruh beban hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa, sehingga kami dapat beristirahat dengan penuh ketenangan dan kedamaian, karena kami yakin kami aman berada di dalam perlindungan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu,